Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Hari Selasa, hari yang sangat luar biasa. Tepat tanggal 14 Oktober 2025. Kembali lagi A-Market menghampiri rekan trader. Kita akan selalu menghampiri rekan trader, memberikan analisa-analisa terbaik, memberikan informasi-informasi terbaik untuk rekan trader semuanya. Kami ingin rekan trader sukses dalam bertransaksi. Oleh karena itu, kami selalu memberikan yang terbaik untuk rekan trader. Sisanya ya rekan trader atur sendirilah. Yang penting informasi telah kita berikan, analisa telah kita berikan, sisanya tugas rekan trader coba menganalisa kembali lagi dan mengkombinasikan informasi kami ini dengan analisa yang dilakukan oleh rekan trader sendiri. Oke rekan trader, kita masuk di hari yang sangat luar biasa, sampai kaget pula aku ini. Hari Selasa, kita langsung lihat aja apa yang terjadi di hari Senin kemarin. Di hari Senin kemarin, rekan trader bisa lihat bagaimana indeks dolar Amerika, walaupun sempat jatuh ke posisi yang agak rendah, 98.471, tapi akhirnya dia bisa kembali lagi naik ke posisi yang lebih tinggi dan menembus level 98.981. Sedangkan untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana Euro USD ini mengalami sedikit koreksi. Dan koreksi itu bisa sampai menembus level 1.5561. Sedangkan untuk pound sterling kemarin bergerak sangat-sangat datar. Ya. Selama satu hari kemarin pound sterling memang benar-benar datar, walaupun sempat naik ke posisi yang lebih tinggi di seputaran 1.33652, akan tetapi setelah itu dia bergerak sangat datar dan ditutup di posisi 1.33291. Ini jatuh bangun aku memandangmu. Dan untuk gold, jangan ditanya lagi, gold memang benar-benar terbang tinggi sampai ke ujung samudera rekan trader. Bagaimana antariksa pun juga didaki sama gold. Terbang tinggi rekan trader 4117. Bayangkan. Dan memang kemarin saya juga bilang di sekitaran 4100. Rupanya apa yang diprediksikan saya menjadi kenyataan di hari kemarin. Hari kemarin jelas saya bilang akan sampai di 4104 dan itu terbukti ditutup di seputaran itu. Walaupun sempat di level tertinggi 4117-an ya. Hari ini lebih luar binasa lagi, 4178. Apakah nanti kalau non-farm dilakukan akan menjadi 4200? Kita akan lihat bersama-sama. Dan rekan trader, untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat bagaimana USD Yen Jepang kemarin pada prinsipnya mengalami sedikit penguatan yang signifikan, walaupun kecil sekali penguatannya, tapi intinya menguat. Dan dia bisa menembus level 152.464 walaupun hari ini jatuh bangun juga ini pasangan mata uang ini. Nah, ini dia rekan trader. Ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan kita akan masuk pada tema harian kita. Tema harian kita seperti biasa, aku ini benar-benar gold lovers ya, pencinta gold. Gold lovers. Jadi analisa saya masih seputar gold. Sampai gold sudah aman dulu, baru saya mencoba membidik yang lain. Tapi pada prinsipnya gold ini seperti nona manis rekan trader. Enak banget, cantik kali ya untuk diperbincangkan dan untuk dikepoin. Oh, dikepoin bahasa anak zaman now. Oke rekan trader, untuk tema harian kita kali ini adalah tentang USD gold terbang tinggi menjelang pidato Jerome Powell. Nah, ini dia rekan trader. Terbang tinggi menjelang pidato Jerome Powell. Nah, saya mengambil judul ini karena rekan trader nanti malam, kalau tidak salah itu pukul, sabar saya lihat dulu di kalender ekonomi, 23.20 waktu Indonesia bagian Barat, di Forum Ekonomi Nasional di Philadelphia, Jerome Powell akan mengeluarkan titahnya. Sudah barang tentu titah yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell itu akan menyangkut seputaran
proyeksi ekonomi ke depan. Dan proyeksi ekonomi ini selalu ada hubungannya juga dengan apa yang terjadi di perekonomian Amerika. Kita tahu bahwa penutupan pemerintahan Amerika menjadi angin segar buat gold. Gold terbang tinggi, begitupun juga dolar Amerika terbang tinggi sebagai aset safe haven. Yang menjadi pertanyaan, apakah dengan kenaikan ini akan mengganggu pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan? Oleh karena itu pasar akan mencerna setiap statement, setiap pernyataan yang dilakukan oleh Jerome Powell nanti malam. Ini harap diperhatikan karena titahnya Jerome Powell ini dahsyat sekali rekan trader. Si Jerome Powell kalau mau bilang satu kata aja, orang ini kan selalu bilang good afternoon. Kalau dia udah bilang seperti kayak gitu artinya dunia akan gonjang-ganjing ya. Tidak baik-baik saja, seperti kayak gitu ya, perekonomian Indonesia tidak baik-baik saja. Nah, tapi dalam hal ini Jerome Powell akan menyatakan soal sikap. Walaupun secara garis besar pasar sudah menyatakan bahwa kemungkinan besar pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25 basis point akan dilakukan pada pertemuan tanggal 29 Oktober nanti, tapi menjelang hal tersebut akan selalu ada statement-statement yang dikeluarkan dan pada malam nanti Jerome Powell akan mengeluarkan statement. Bagaimanakah hubungannya dengan gold? Hubungannya dengan gold adalah kita akan melihat bagaimana pasar menantikan hal itu. Kita tahu hari ini gold sudah terbang sampai ke 4.179 gram menuju 4.200. Dan kita tidak bisa bilang bahwa ini kenaikan ini memang benar-benar terjadi karena banyak faktor kan trader. Salah satu faktornya adalah pemangkasan tingkat suku bunga yang akan direncanakan pada tanggal 9 nanti. Itu udah pasti. Yang kedua, bagaimana dari sisi geopolitik Israel dengan Hamas sudah clear, jadi agak sedikit tensinya menurun, tapi perang yang dilakukan antara Rusia dan Ukraina juga memberikan tensi semakin tinggi dan membuat gold semakin naik. Di samping itu juga yang sangat luar biasa adalah bagaimana Donald Trump berulah lagi dengan tarifnya. Ingin menggunakan tarif sebesar 100% buat Cina yang akan berlaku pada tanggal 1 November nanti. Dibalas juga dengan Cina untuk tidak terlalu mengeksploitasi, kalau nggak salah tanah ada kandungan itu ya yang di Cina sana ya. Nah, ini yang dibutuhkan oleh Amerika. Nah, ini dia Bapak Ibu semuanya. Ini membuat bagaimana gold terbang tinggi. Walaupun secara garis besar wakil presiden Amerika pun juga, si Vance itu sudah bilang bahwa pertemuan antara Xi Jinping dan Donald Trump kemungkinan akan dilakukan pada bulan akhir Oktober ini. Tapi secara garis besar tarif yang dilakukan oleh Donald Trump memang benar-benar ya sontoloyo juga. Akhirnya naik ke posisi yang lebih tinggi. Tapi ya udah, mau gimana lagi Bapak Ibu semuanya. Dari awal saya udah bilang emas ini akan naik. Prediksi saya memang banyak bilang 4.500, tapi saya dalam takaran 4.200 sampai 4.300 sampai akhir tahun ini. Kita akan lihat Bapak Ibu semuanya. Tapi secara garis besar emas akan terus naik terus Bapak Ibu. Pemangkasan tingkat suku bunga akan menjadi sumbu bahan peledak yang membuat emas naik tinggi. Belum lagi geopolitik. Jadi faktor itu ada semua. Dan emasnya akan naik. Kalau memang dia udah melewati level 4.300 itu artinya memang 4.500 akan dapat rekan trader. Tapi ya saya termasuk yang sedikit moderat. 4.300 dalam pandangan saya ya. Walaupun secara garis besar ada kemungkinan untuk dia naik lebih tinggi lagi. Kalau memang sempatnya dia melewati 4.300 artinya 4.500 kemungkinan besar terjadi. Tapi apa yang terjadi hari ini udah sampai ke 4.179. Walaupun 2 jam yang lalu agak sedikit mengalami pelemahan. Nah ini dia. Kenapa saya bilang pelemahan ini? Karena ini rekan trader. Rekan trader harus bisa melihat bagaimana gejala-gejala yang terjadi. Menurut gejala yang terjadi dan saya sudah memprediksikan dan memperkirakan hal tersebut. Rekan trader lihat, biasanya kalau emas itu di saat dia naik dia akan sedikit koreksi, setelah itu dia akan terbang tinggi lagi. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat ya ini cuman analisa biasa-biasa aja lah. Yang pasti analisa yang dilakukan oleh Patrick Clifford lebih bagus lah daripada saya. Makanya kita kalah. Kalau menurut saya
Kenaikan udah sampai ke 4.179 itu adalah sesuatu yang wajar. Setelah itu Bapak Ibu lihat dia terjadi koreksi. Nah, koreksi seperti ini adalah ya para sontoloyo di pasar lah. Ini orang bilang aksi profit taking yang terjadi. Tapi nanti malam itu akan ada pidato. Nah, biasanya pidato ini akan memberikan stimulan untuk naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu mungkin kalau menurut perkiraan saya pasar Eropa ini dia akan bergerak ya setelah dia jatuh, dia akan bergerak sedikit-sedikit dulu dan hati-hati nanti masuk di pasar Amerika. Kalau seumpamanya dia masih cuman bergerak sampai level kembali lagi di level tertinggi misalnya 4.139 atau 4.150, itu Bapak Ibu hati-hati aja. Di saat Jerome Powell menyatakan titahnya, kemungkinan dia bisa kembali lagi ke 4.178 atau bisa lebih tinggi lagi. Dan itu adalah hal-hal yang biasa yang sering terjadi rekan trader, itu sangat biasa sering terjadi. Oleh karena itu rekan trader, 4.178 udah terjadi, sekarang agak sedikit koreksi, hati-hati di pidato Jerome Powell nanti malam. Ini bisa jadi trigger untuk dia kembali naik lagi sampai ke level 4.178 lagi, atau punya kemampuan melewati level itu menuju ke 4.200. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang tetap perhatikan terus data-data yang terjadi, komentar-komentar yang ada, dan jelang pidato yang akan dilakukan, harap kencangin sabuk pengaman. Karena kalau tidak kencang, artinya jadi gesekan sedikit, rekan trader bisa apa ya? Kata orang timur bisa tampias. Oke rekan trader semuanya, thank you. Demikianlah analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semua. Bukan analisa, ini mah tema. Ayo, oke. Sekarang kita masuk di analisa ya. Thank you rekan trader. Sekarang kita coba masuk langsung di analisa. Analisa harian kita seperti biasa, kita masuk dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, kalau rekan trader lihat, sangat luar biasa. Setelah jatuh terpelanting-planting, ya barusan aja terpelanting-planting, dia mencoba untuk kembali lagi ke level tertinggi. Dan saya bisa bilang hati-hati, ini dia akan naik ini. Tapi setelah itu akan kebanting nanti malam. Analisa saya, dia ini bisa sampai ke level 99.208. Waduh, makin tajir saya. Tajir saya ini. Aduh, dolar semakin menguat, saya semakin kaya. Nah, tapi sekali lagi, hati-hati serangan balik mendadak. Serangan balik mendadak bisa membuat dia balik lagi ke level yang terendah. Jadi analisa saya, dia akan mencoba naik ya sampai level paling tinggi di seputaran 99.208. Waduh. Dan hati-hati dia akan kembali balik lagi di seputaran 98.803. Bagaimanakah untuk euro Uncle Sam dolar rekan trader? Kita lihat bersama-sama pergerakan terjadi pada euro Uncle Sam dolar. Untuk euro Uncle Sam dolar, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro Uncle Sam dolar agak sedikit tertekan. Analisa saya, dia ini masih bisa turun lagi. Walaupun tidak akan bisa sampai ke level paling terendah rekan trader ya. Tuh ini rekan trader, saya ganti ini dulu. Menurut analisa saya, walaupun tidak jauh banget di posisi 1.15282, tapi setidaknya dia akan mencoba hal tersebut. Tapi hati-hati juga bahwa pembalikan arah masih bisa saja terjadi. Sampai level tertingginya itu di seputaran 1.15891. Nah, ini dia. Ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada Euro USD. Dan untuk pound sterling, waduh, pound sterling, kita lihat. Pound sterling hari ini memang benar-benar, waduh, tabula balik juga nih pound sterling ini. Setelah tadi sempat naik ke posisi 1.33522. Dia benar-benar jatuh. Analisa saya, kejatuhan dia ini sudah sampai level paling tertinggi. Ya menurut saya tidak sampai jauh-jauh amat lah. Kalau menurut saya ya, saya bilang bahwa mungkin kalau jatuh mungkin sampai di 1.32401. Setelah itu dia akan coba kembali lagi
sampai level tertinggi. Kalau menurut saya level tertinggi yang bisa nanti dicapai itu di seputaran 1.33125. Nah ini dia rekan trader. Sedikit lagi dia akan balik arah ini menurut saya. Nah ini adalah pola yang akan terjadi pada pound sterling. Sedangkan untuk gold, nah ini dia, ini ditunggu-tunggu ini nih, ditunggu-tunggu ya. Kita akan lihat pola pergerakan terjadi pada gold. Nah, jadi kalau gold ini menurut analisa saya, gold ini masih punya peluang yang besar naik ke posisi yang lebih tinggi. Sekali lagi saya bilang hati-hati, memang dia terjadi koreksi. Tapi dari analisa saya, dia ini masih akan bisa naik. Memang benar, dia tidak akan sampai di 4178, tapi menurut saya peluangnya itu masih tetap ada. Dengan asumsi, kalaupun terjadi kenaikan juga, dia akan mencoba sampai di 4165. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di level tertinggi di sini. 4234 terlalu jauh, Belanda masih jauh. Tapi 4178 itu adalah level sempurna yang masih bisa tercapai. Dengan asumsi pelemahan sempurna akan membuat dia coba kembali lagi ke level terendah di seputaran 4067. Nah ini dia. Ini dia 4067 ya. Nah ini adalah level pergerakan yang terjadi pada gold malam ini. Dan untuk USD yang Jepang, kita lihat pola pergerakan yang terjadi pada USD yang Jepang hari ini. Waduh, ini memang benar-benar ini buah semangka berdaun suri, kata Bro di Peso 5. Nah, dia ini menurut analisa saya, dia ini masih bisa jatuh rekan trader. Saya bisa menganalisa bahwa kemungkinan dia masih bisa jatuh hingga level 151.261. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah pun juga masih tetap bisa dan membuat dia kembali balik lagi di posisi paling tertinggi rekan trader ya. Paling tertinggi posisinya itu di seputaran 152.464. Nah, rekan trader, ini adalah analisa kita. Sedangkan untuk kalender ekonomi hari ini, kalau rekan trader lihat kalender ekonomi sih nggak terlalu ada yang besar-besar kali sih sebenarnya. Kecil-kecil aja sih sebenarnya kalau rekan trader lihat ya untuk kalender ekonomi. Palingan yang paling besar nanti itu adalah di pidato pada pukul 23.20 nanti malam. Selain itu ada tadi barusan aja ya IHK dari Jerman ya. Tapi pidato dari Gubernur Sentral Bank yang kecil-kecil ini harap diperhatikan. 1925 ada Weller, ada Collins, yang pasti bukan Phil Collins ya. Ada Weller, Collins itu akan memberikan pidato. Pidato ini benar-benar akan memberikan nuansa baru dan akan bisa membuat pergerakan yang signifikan di pasar. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa kita. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat terus, pantau berita terus, apa yang terjadi harus hati-hati karena biasanya gelombang goncangan gempa bumi akan terjadi di saat rilis berita tersebut. Karena hari ini tidak ada rilis berita, tapi adalah statement yang dikemukakan oleh Jeremy Powell. Jadi hati-hati. Sekali lagi hati-hati apa yang akan terjadi pasca atau pra statement dikeluarkan, harap hati-hati. Tapi saya yakin rekan trader luar biasa bisa mengantisipasi hal tersebut. Oke rekan trader, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.